Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Markus bab 16 ayat 15 sampai dengan 20. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Pada suatu hari Yesus bangkit dari antara orang mati, menampakkan diri kepada ke-11 murid dan berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun minum racun maut, mereka tidak akan menghadapi celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah Tuhan Yesus ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Maka pergilah para murid memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara terkasih, tema kita hari ini perintah penting. Hari ini kita merayakan pesta Santo Markus pengarang Injil. Kendati tidak termasuk bilangan para rasul, dipilih Roh Kudus untuk menulis Injil kabar gembira. Injil Markus adalah yang paling pendek dan dianggap paling awal. Markus mengakhiri Injilnya dengan kisah tentang penampakan dan kenaikan Yesus ke surga. Peristiwa ini menjadi akhir kehadiran Yesus secara fisik di tengah para muridnya dan sekaligus awal kehadirannya secara baru. Di akhir tulisannya, Santo Markus menegaskan kembali tugas perutusan yang diberikan Yesus kepada para muridnya. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Tugas ini bukan tugas yang mudah, sebab seringkali banyak tantangan entah dari luar maupun dalam diri yang merintangi. Salah satu tugas kita sebagai orang Kristiani adalah mewartakan Injil. Semenjak kita dibaptis, kita dimeteraikan menjadi imam, raja, dan nabi. Tugas ini, terutama tugas kenabian, yang hendaknya dijalankan dengan tekun dan setia. Yesus memberi perintah yang sangat penting. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Meski naik ke surga, Yesus tetap menyertai karya perutusan para murid itu, yakni Tuhan turut bekerja dan meneguhkan. Dalam dunia dewasa ini, kita masih menjumpai sebagian orang Kristiani yang menjalankan tugas itu pertama-tama bukan untuk mewartakan Yesus, melainkan mewartakan dirinya sendiri. Mereka terjebak dalam keegoisan diri yang selalu berorientasi pada kepentingan dan kepuasan diri sendiri. Pewartaan tidak lagi dalam kerendahan hati dan penyerahan diri kepada Allah, tapi pada ambisi-ambisi yang membalut kesombongan. Mereka terjebak pada karya yang hanya mengagungkan popularitas diri, bukan pada pelayanan dan pengorbanan sebagaimana yang menjadi semangat spiritualitas jemaat perdana. Saudara terkasih, seperti yang kita dengar dari Injil, bahwa Yesus yang bangkit menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya, dan ia mengutus mereka untuk mewartakan Injil. Yesus juga menekankan bagi kita semua yang sebagai pendengar dan penerima Injil bahwa siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Setiap kita yang percaya kepadanya akan diberi kuasa dan kemampuan khusus untuk bisa mengusir setan dan menyembuhkan orang sakit.
Mari menjalankan tugas perutusan kita dengan penuh penyerahan diri, kerendahan hati, dan sukacita demi kemuliaan Allah. Sebab hanya di dalam Dia kita akan tetap tangguh dan kokoh walau kekuatan iblis terus mengaum di sekeliling kita. Kita tidak akan gentar dan takut menjalankan karya pewartaan Injil. Dan karya pewartaan itu tidak akan musnah, sebab benteng kekuatan kita adalah Allah. Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Bukalah mata hati kami, mampukan kami memandang kemurahan dan karya-Mu, serta memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, sehingga kami sungguh rendah hati, mau membuka hati dan siap menerima rahmat-Mu yang tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang dikasihi dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.